Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon ampunannya, kita memohon pertolongannya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Mari kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dan mari bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir hayat kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk yang harus kita ikuti adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara ibadah yang dibuat-buat yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan juga hadis. Setiap perkara ibadah yang dibuat-buat itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempat kembalinya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab tafsir Al-Usri Al-Akhir mengingatkan kita terkait 4 hal yang diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslim, yaitu mencari ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian berdakwah, kemudian bersabar terhadap segala ujian. Namun dalam khutbah yang singkat ini, izinkan khatib untuk saling menasihati dan saling mengingatkan, khususnya untuk diri khatib pribadi dan pada umumnya untuk jemaah sekalian, tentang pentingnya mencari ilmu bagi kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mencari ilmu, yaitu ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla, ilmu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu mengenal agama Islam. Karena kita tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu amalan apapun kecuali didasari dengan ilmu. Kita tidak diperbolehkan melakukan suatu amalan apapun di dalam agama Islam yang sudah sangat sempurna ini kecuali didasari dengan 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama kita sebagai seorang muslim. Mari coba kita renungkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rud." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak memiliki dasarnya dari agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan suatu amalan seenak dan semau kita saja. Hadis ini mengingatkan kita untuk berhati-hati ketika melakukan suatu amalan yang berkaitan dengan amalan ibadah. Tentunya kita semua tidak ingin amalan ibadah yang kita lakukan, yang kita sudah capek, yang kita sudah menghabiskan waktu, materi, ataupun tenaga, namun ternyata di sisi Allah Azza wa Jalla amalan tersebut ternyata tertolak atau tidak diterima, sebagaimana hadis yang dijelaskan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara agar kita bisa mengetahui amalan yang kita lakukan tersebut memiliki dasar dari Al-Quran ataupun hadis? Jawaban yang pasti adalah dengan belajar dan mencari ilmu. Dengan ilmu kita akan mengetahui kemudahan dalam melakukan suatu amalan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui sahabatnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhum, yang artinya sesungguhnya agama ini mudah, tidaklah seseorang mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan olehnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 39. Dengan ilmu kita akan mengetahui serta membedakan mana yang diwajibkan dan mana yang disunnahkan dalam ibadah, seperti ibadah solat dan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga kita tidak seenaknya saja merubah yang wajib menjadi sunnah atau merubah yang sunnah menjadi wajib. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana bacaan yang benar dan mana bacaan yang keliru dalam setiap ibadah, baik itu ibadah solat maupun ibadah-ibadah lainnya. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana gerakan yang benar dan mana gerakan yang keliru, baik itu dalam ibadah solat maupun ibadah-ibadah lainnya. Dengan ilmu kita akan mengetahui betapa pentingnya merapatkan saf dalam solat demi kesempurnaan solat dan menjaga hubungan sesama muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nu'man bin Bashir, yang artinya, sungguh kalian harus meluruskan saf kalian atau kalian akan memperselisihkan hati kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 717.
Dengan ilmu kita akan mengetahui bahwa ternyata ada perbedaan pandangan dari para ulama tentang berdoa pada waktu sholat fardu. Ada ulama yang mengatakan bahwa doa itu dilakukan sebelum salam, dan ada ulama yang mengatakan bahwa doa itu dilakukan setelah salam. Dengan ilmu kita tidak akan mudah menyalahkan amalan orang lain hanya karena amalan yang dilakukan oleh orang tersebut berbeda dengan apa yang kita lakukan. Dengan ilmu kita akan mengetahui bahwa bid'ah yang diancam oleh Nabi SAW dengan neraka adalah bid'ah dalam urusan ibadah, bukan bid'ah dalam urusan dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Nabi SAW, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara baru dalam urusan ibadah itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempat kembalinya di neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Sedangkan dalam urusan dunia, Nabi SAW bersabda berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang juga termasuk sahabat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2363. Dengan ilmu kita akan mengetahui bahwa termasuk adab dalam bersolawat adalah melakukannya dengan cara tidak berteriak. Sebagaimana dalil dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55, yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi juga, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innahu la tad'una asama wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Wahai manusia, pelankanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian sedang tidak menyeru kepada zat yang tuli atau jauh, tapi kalian sedang menyeru kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2992. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa belajar dan mencari ilmu. Mungkin saja amalan apa saja yang kita lakukan selama ini mungkin saja keliru karena kita belum belajar dan hanya ikut-ikutan saja dalam pengamalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tugas khatib di sini dan kita semua sebagai muslim adalah saling menasihati dan saling mengingatkan saja. Adapun hidayah adalah milik Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairi falahu mislu ajrin fa'ilih. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballagu anil walau ayah, ballagu ani walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanun qata'a amaluhu ila min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yunkafa'u bi aw waladin shalihin yad'u la. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga penyampaian isi khutbah ini bisa menjadi hujjah bagi khatib ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, bahwasanya khatib telah menjalankan tugasnya untuk saling menasihati dan saling mengingatkan, dan juga semoga isi khutbah ini bisa menambah pengetahuan kita tentang agama kita, yaitu agama Islam. Semua kesalahan dan kekhilafan datangnya dari diri khatib pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallama ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahi al-aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ajirna wa dzurriyyatina minal bidai wad dalalah wa waffaqna li sunnati wal hidayah. Ya Allah, lindungilah kami dan keturunan kami dari bid'ah dan kesesatan, serta bimbinglah kami untuk selalu mengikuti sunnah dan berada di atas petunjuk-Mu. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatina jilan islamiyan mu'minan taqiyan baran salihan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan keturunan kami sebagai generasi Islam, beriman, bertakwa, berbakti dan soleh. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ja'al baladana Indonesia baladan aminan mutmainnah wa waffaq bulata umurina lil adli was salah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.